Informasi penerimaan santri baru Pondok Pesantren Modern Darul Istiqomah Barabai tahun 2020 dengan jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Plus, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan. Waktu pendaftaran dimulai tanggal 1 Februari sampai dengan 20 Juni 2020. Tempat pendaftaran dilaksanakan di Pondok Putra dan di Pondok Putri pada alamat berikut. Untuk pendaftaran online, silakan klik link di bawah ini. Informasi lebih lanjut, hubungi. Mau tahu lebih dalam tentang Darul Istiqomah? Let's check our official account. Iklan ini dipersembahkan oleh Darul Istiqomah TV. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hasanul Fikri. Jadi sebelum masuk video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian untuk membantu channel ini supaya lebih maju lagi. Karena subscribe Anda adalah motivasi saya untuk terus mengupload video seperti ini setiap minggunya guys. Oke, jadi pada Talk With Me episode 2 kali ini saya kedatangan teman saya yang mana beliau ini kuliah di Surabaya. Surabaya kan? Surabaya. Nah, Surabaya. Nah, jadi kan karena sekarang ini masih rame-ramenya orang lulusan SMA, SMK pengen melanjutkan pendidikannya, apakah dia akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi ataukah langsung bekerja. Nah, jadi langsung saja deh saya tanyakan kepada Anda, gimana sih ceritanya sampai mendapatkan beasiswa? Oke, pertama sekedar tips dari saya untuk mahasiswa baru ya. Untuk yang pertama, ketika kita mau mengambil jurusan atau pendidikan yang lebih tinggi, kita kudu tahu dulu bagaimana sistemasi yang ada di universitas tersebut. Yang pertama itu. Habis itu jurusan yang kita ambil apa, supaya kita tahu lah istilahnya tujuan kita ke sana tuh ngapain. Jangan sekedar kuliah aja kayak gitu. Setelah tahu beberapa hal tersebut, baru kita dalami bagaimana di sana kayak kos-kosannya, cara hidup di sana kayak gimana, lingkungan. Nah, lingkungan perlu juga dipelajari karena lingkungan yang baik akan menghasilkan pola pikir yang baik juga. Tapi kan kita tidak tahu nih, kita dapat beasiswa. Terus setelah kita masuk ke sana kan pasti langsung mendapatkan lingkungan yang kita nggak tahu kan lingkungan itu sekitarnya kayak gimana. Nah, jadi gimana sih cara beradaptasi lebih cepat di lingkungan seperti itu? Kalau lingkungan emang kita nggak bisa ngerubah ya, itu dari diri kita sendiri kan kembalinya. Tapi kebanyakan atau sebagian besar lingkungan itu mempengaruhi daripada pribadi individual, pasti itu. Untuk menjaganya ya satu-satunya cara adalah dari kita sendiri, dari pola pikir kita sendiri. Nggak bisa misalnya kita mau di lingkungan itu lingkungannya buruk, kita masuk ke lingkungan itu, jika kita nggak punya mindset yang kuat untuk menghadapi itu lingkungan, kita bakal terjerumus pasti itu. Nggak mungkin nggak terjerumus. Karena apa? Sebagian besar orang besar sama orang satu orang sama orang banyak, jika dilawan, jika nggak kuat satu orang pasti akan kalah satu orang. Iya, makanya kan ada biasanya banyak cerita kalaunya ingin bagus akhlaknya bertemanlah dengan orang yang bagus-bagus juga. Kalaunya mau badannya harum, bertemanlah dengan orang yang bau parfum. Iya, bau parfum. Seperti itu. Nah, setelah itu berarti tadi tipsnya cara cepat untuk beradaptasi kembali dari masing-masing pribadi ya kan. Ketika kita sudah melihat, oh ini bagus nih lingkungannya, temannya misalkan berpengaruh juga ya. Kalau temannya, oh ini bagus nih, perlu kita dekati terus untuk menjaga lingkungan dan juga pribadi kita. Nah, terus proses apa sih yang harus kita lakukan ketika ingin mendapatkan beasiswa? Oh, ini judulnya ke beasiswa ya? Ya. Yang pertama kita lihat dulu. Yang pertama kita cari informasi tentang beasiswa itu kayak gimana. Habis itu maunya kuliah di sana tuh kenapa?
itu perlu ada alasan-alasan tersendiri kalau dari saya. Kalau dari saya yang pertama ya pasti beasiswa, dapat beasiswa. Yang kedua karena itu di daerah Jawa, menurut saya dan juga di Surabaya itu terkenal dengan kota pendidikan, kota pahlawan juga kan, kota pendidikan. Dan saya berpikir di sana mungkin pola pikir saya akan lebih baik di sana daripada di Kalimantan. Bukan menyebut Kalimantan lebih buruk daripada Surabaya, bukan. Tapi ketika kita hijrah dari satu tempat ke tempat lain, itu pastinya kita kan ingin mendapatkan kebaikan tuh. Jadi menurut saya di sana baik karena tadi kota pendidikan. Dan benar saja di sana pendidikan sangat diperhatikan. Sangat diperhatikan. Sistemnya kalau di negeri dan juga di swasta itu nggak kalah bagus di negeri. Negeri dan swasta itu sama-sama bagus di sana. Jadi orang tua tuh mau ke negeri mau ke swasta itu tergantung. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya sama. Tapi yang paling berpengaruh itu sekolah Islam dan juga sekolah Islam, sekolah umum dan sekolah Islam seperti itu. Kebetulan di lembaga yang saya mendapatkan beasiswa itu perlu disebutkan. Iya tidak apa-apa, sebutkan saja. Namanya Yayasan Al-Hikmah. Di sana cukup terkenal dan cukup besar juga. Di Al-Hikmah sana terdapat dari KB atau kelompok bermain kayak sekarang. KB atau TK, SD, SMP, SMA sampai yang terakhir saya akan masuk di perguruan tingginya. Ada 5 jenjang pendidikan di sana. Itu basisnya basis Islam semuanya. Dan mereka sudah besar namanya di sana dan mereka termasuk sekolah favorit di sana. Sekolah Islam favorit nomor, kalau sekolah Islam favorit yang jelas nomor 1. Tapi yang sekolah umum favorit di Surabaya, Al-Hikmah SMA-nya dan SMP-nya kalau nggak salah nomor 2. Setelah Petra, Kristen, sekolah Kristen. Berarti bersaing. Ya, bersaing. Terus setelah mendapatkan beasiswa nih, apa langkah selanjutnya? Nah, kan nih dapat beasiswa, terpilih namanya, terpilih ya. Misalkan apa? Yang pertama sudah mencari informasi dan juga sudah mengikuti tes. Nah, saya lupa tadi menyebutkan di sana ketika kita sudah masuk, yang intinya misalnya mau daftar silahkan daftar aja dulu. Masalah masuk nggak masuk itu nomor belakangan. Yang penting sudah daftar. Nanti kalau ada tes silahkan ikuti tesnya. Di sana kemarin tuh saya mengikuti tes sebanyak 4 kali. Yang pertama tes tulis, yang kedua tes wawancara, yang ketiga tes psikologi, dan yang keempat baru tes kesehatan. Di sana sangat ketat pengawasannya karena emang mencari bibit-bibit unggul dari seluruh Indonesia. Dan menjadikan kan sekolahnya sekolah pendidikan, jadi ingin menjadikan guru yang memang berkualitas dan disebar di seluruh Indonesia, maunya seperti itu. Dan basisnya ya tentu saja basisnya tetap Islam. Dan prosesnya ketika sudah dapat beasiswa, alhamdulillah yang pertama bersyukur. Itu paling utama sudah. Yang kedua kita kan di kesananya lagi itu perlu biaya itu. Yang kedua itu pasti biaya. Kita perlu pertimbangkan itu dan bicarakan baik-baik dengan orang tua supaya orang tua bisa mengusahakan. Kalau yang nggak ada restu juga nggak bisa juga. Benar. Yang paling penting itu ketika restu orang tua ada, insya Allah dilancarkan semuanya proses-prosesnya itu. Kita ketika sudah tahu, sudah budget tahu berapa, maksudnya berapa budget ke sana tahu, sudah habis itu sangu ke sana berapa. Sudah tahu semuanya persiapan. Kalau ada panggilan lanjutan baru ke sana. Berarti nunggu panggilan informasi dari sana. Ketika sudah disuruh datang ke sini harus wajib datang ke sini misalkan. Jadi mau tidak mau kita harus menyeberang pulau. Dan kebetulan di sana juga kan itu asrama. Jadi insya Allah lingkungannya terjaga juga. Dan di sana juga ada pengasuh sebagai pengawasnya juga. Jadi kayak pondok lah, semi pondok, tapi anak-anaknya mahasiswa gitu. Nah terus apakah kemarin kan sempat jadi guru sebentar? Ada juga. Nah jadi kan apakah sebelum ke Surabaya ini pernah ke luar pulau sebelumnya? Belum pernah. Berarti baru kemarin yang setelah tes baru ke sana. Nah jadi gimana sih perasaannya setelah dapat masuk nih ke Pulau Jawa? Pertama kali first impressionnya masuk ke Pulau Jawa gimana? Yang pertama kagum aja sama Pulau Jawa karena di sana kultur dan budayanya tuh sangat
kental sekali yang pertama itu. Dan ketika sudah menginjakkan kaki di sana, dan khususnya ke kampung-kampung, kami juga diajak ke kampung-kampung di daerah Jawa, ternyata orang-orangnya di sana sopan-sopan, itu pasti sudah sebagai ciri khas Indonesia kan, sopan-sopan, ramah-ramah orangnya. Itu sih ciri khas yang paling mendalam first impression yang saya dapat di Jawa, orangnya sopan-sopan, ramah-ramah. Sama aja sih kayak Kalimantan, tapi nggak tahu lebih ramah di sana aja gitu. Gimana sih perasaannya sebagai anak perantauan yang mana kuliah dengan beasiswa, itu gimana rasanya? Apa ya? Jujur di sana ketika pertama kali, kami cuma 2 orang dari Kalimantan, dari Kalimantan Selatan khususnya. 2 orang, satu lagi teman saya yang ada di Masukau sama saya di sana. Yang pertama, kita tidak paham bahasa Jawa, itu jelas karena kita orang Kalimantan. Mereka bicara bahasa Jawa, kita perlu dengar baik-baik, dan itu pun tetap nggak paham kalau 1 sampai 2 minggu. Kalau sudah beranjak 1 bulan sampai 2 bulan itu sudah mulai mengerti, oh bahasa kasarnya Jawa tuh ini. Pasti yang lain kalau mempelajari bahasa itu pasti yang kasar duluan, itu pasti. Tidak ada yang tidak kasar, pasti kasar. Supaya tahu. Ketika kita diejek kita tahu, oh ini bahasa kasar nih, wah ngejek apa? Pasti kayak gitu. Di Jawa juga kayak gitu, belajarnya dari teman-teman yang kayak gitu, habis itu dikerjain sama teman-teman Jawa yang ketika bahasa itu kasar. Dia sebutkan bahasa itu seolah-olah bagus, kayak gitu. Padahal itu kasar banget. Seolah-olah itu bagus. Kayak di sini kita bungtit. Di sana tuh kayak bagus kayak gitu. Tapi kalau kalau mau nggak formal sih, ya tadi kita harus pelajari bahasa Jawanya. Ya sedikit-sedikit lah. Kalau orang luar Jawa ngomong bahasa Jawa, pasti bagi orang Jawa itu lucu. Pasti. Sama ke orang Jawa datang ke Kalimantan pakai bahasa Kalimantan pasti lucu. Awal-awalnya emang lucu kayak gitu. Tapi lama-lama udah terbiasa. Supaya akrab aja kayak gitu. Ketika mengenali bahasa sama lain, bahasa yang lain. Jadi rasanya gimana tadi? Jadi anak perantauan di luar pulau Kalimantan. Yang pertama ketika kita kita jalaninnya dengan berat hati, ya pasti berat. Tapi kalau lama-lama kita jalanin, kita coba pahami bahasa mereka, pasti kita akan lama-lama juga ya, dan diterima di sana. Lama-lama diterima di masyarakat. Maksudnya di masyarakat lingkungan sana maksudnya. Insya Allah diterima ketika kita mau mempelajari bahasa mereka kayak gitu. Supaya lebih akrab aja sama mereka. Gitu sih. Perasaannya biasa aja sih. Kalau tapi namanya orang perantauan awalnya aja sih. Awalnya kan malu pasti. Kalau mempelajari bahasa orang dan nggak tahu sama sekali, malu-malu gimana. Tapi lama-lama insya Allah berjalan di waktu bisa menyesuaikan. Biasanya kan kalau anak kuliah ini sensitif dengan masalah money. Benar. Nah, jadi gimana nih cara Anda sebagai mahasiswa sekaligus anak perantauan manage uang di sana gitu? Kan pasti kan di sana di Jawa itu kan murah-murah makanannya kan. Jadi kan murah nih, asal murah terus ya, kalau makan gitu. Nah, kadang-kadang habis duit. Nah, jadi gimana caranya? Ya serba-serba juga. Ayo mulai tadi aja, terserah aja. Tadi terlalu formal. Nah, misalnya di Jawa dasar murah kagak di daerah tertentu. Misalnya di Surabaya itu sama kayak Kalimantan persis. Nasi 10.000 sama persis sama. Tapi kan di sana alhamdulillahnya kan saya beasiswa nih, ketika makan itu dananya itu dari lembaganya. Jadi makan 3 kali sehari itu sudah ada. Udah ditanggung. Tapi yang lain-lain kayak belanja sabun, keseharian individu jajan, ya. Dari masing-masing. Iya. Kayak mau belanja apa kayak itu. Makanan, snack bukan snack ular. Nah, tipsnya yang pertama harus save dulu sebelum menghabiskan. Save before spend. Saving before spending. Maksudnya ketika kita dapat uang dari orang tua, misalnya 1 juta
Sejuta. 10 ini. Sejuta. Dari 1 juta itu kita harus save berapa dulu? Misal kita target save 300.000. Dari 1.300.000 berarti ada 700.000 yang kita spend. Ketika kita sudah nyimpan 300.000, kita punya tabungan 300.000, nggak ada dosa lagi, kita nggak ada merasa berdosa lagi menghabiskan 700.000 itu, karena kita sudah ada simpanan. Dan simpanan itu kita benar-benar simpan, ketika darurat baru diambil. Bukan 700 tadi habis baru 300 diambil, bukan seperti itu. 300 itu sebagai simpanan untuk mungkin kadang ada keperluan. Benar, ada keperluan mendadak pasti itu pasti. Entah beberapa bulan kemudian 1 sampai 2 bulan atau entah beberapa tahun mungkin ada, pasti itu ada apa namanya, keperluan mendadak. Harus tahu, oh berarti bulan ini 1 juta, jadi kita manage dulu, ini buat seminggu, seminggu segini, di budgetnya seminggu segini, budgetnya ya. Terus sisihkan untuk tabungan. Oke, itu saja tipsnya dari kawan kita Sudarjat. Semoga video ini bermanfaat. Karena video ini saya buat secara singkat supaya memotong durasi juga, karena kalau kelamaan gak ada yang nonton. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada pembahasan yang ingin dibahas selanjutnya atau ada saran untuk video saya selanjutnya, silahkan komen di bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.